Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Istianah dengan NPM 202151054 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Video pembahasan ini merupakan video pembahasan soal matematika dari materi program linier 2 variabel. Nah, sebelum ke soal, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai bagian-bagian dari program linier. Yang pertama yaitu ada fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif bisa bernilai maksimum atau minimum. Hal ini tergantung pada kasusnya. Bentuk umum fungsi tujuan adalah maksimum atau minimum fxy sama dengan px ditambah ky dengan p dan q adalah konstanta. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi kendala. Fungsi kendala adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh peubah yang terdapat dalam fungsi objektif. Bentuk umum dari fungsi kendala adalah sebagai berikut. AX ditambah BY kurang dari sama dengan M atau AX ditambah BY lebih dari sama dengan M. CX ditambah DY kurang dari sama dengan N atau CX ditambah DY lebih dari sama dengan N. X kurang dari sama dengan 0, Y kurang dari sama dengan 0, atau X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk soal dan pembahasan selanjutnya yaitu ada yang kedua. Nilai maksimum dari fxy sama dengan 143x ditambah 143y pada daerah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, 4x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 12, x dikurangi 4y kurang dari sama dengan 10, dan y kurang dari sama dengan 0. Untuk pembahasannya yang pertama, kita akan mencari titik potong sumbu x dan sumbu y dari tiap pertidaksamaan. Untuk yang pertama yaitu dari pertidaksamaan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12 yang akan diberi garis merah pada grafik. Bila x sama dengan 0, maka y sama dengan 4 setelah disubstitusi, sehingga x, y 0,4. Lalu apabila y sama dengan 0, maka x sama dengan 6, sehingga xy sama dengan 6,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu ada 4x dikurangi 3y lebih dari sama dengan 12 yang akan diberi garis biru pada grafik. Apabila x 0, maka y negatif 4, xy 0, negatif 4. Dan apabila y 0, maka x sama dengan 3, sehingga xy sama dengan 3,0. Pertidaksamaan selanjutnya yaitu ada x dikurangi 4y kurang dari sama dengan 10 yang nanti akan diberi garis kuning pada grafik. Apabila x 0 maka y negatif 5,2, negatif 5 per 2, sehingga xy 0, negatif 5 per 2. Apabila y sama dengan 0 maka x 10, sehingga xy 0,10. Setelah tadi dicari titik-titik pojoknya, maka grafik yang terbentuk seperti gambar ini. Mencari nilai Y menggunakan metode eliminasi dari garis merah dan garis kuning, di mana persamaannya yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 12, x dikurangi 4y sama dengan 10, kemudian dikalikan 1 dan dikalikan 2, sehingga didapatkan hasil 2x ditambah 3y sama dengan 12, kemudian 2x dikurangi 8y sama dengan 20. Kemudian kita kurangi sehingga didapatkan hasil 11y sama dengan negatif 8,
Y sama dengan negatif 8/11. Untuk menentukan nilai X menggunakan metode substitusi, X dikurangi 4Y sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan nilai Y, sehingga X dikurangi 4 dikali negatif 8/11 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 32/11. X sama dengan 110 dikurangi 32/11 dan didapatkan hasil 78/11. Untuk mencari koordinat D, nilai Y menggunakan metode eliminasi dari garis biru dan kuning. 4X dikurangi 3Y sama dengan 12, kemudian dikalikan 1. X dikurangi 4Y sama dengan 10 dikalikan 4, sehingga didapatkan hasil 13Y sama dengan negatif 28, Y sama dengan negatif 28/13. Menentukan nilai X menggunakan metode substitusi, X dikurangi 4Y sama dengan 10, X dikurangi 4 dikali negatif 28/13 sama dengan 10, X sama dengan 10 dikurangi 112/13, X sama dengan 130 dikurangi 112/13, X sama dengan 18/13. Sehingga didapatkan titik-titik pojok untuk A 3,0, B 6,3, C 78/11, negatif 8/11, dan yang D 18/13, negatif 28/13. Maka nilai optimum yang dapat diambil dari titik pojok seperti pada tabel berikut. Jadi nilai maksimum dari fxy sama dengan 143 ditambah 143y adalah 910. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.